Kenapa kita terasa berat, akhirnya kita ninggalin kajian atau malas dan lain sebagainya? Yang pertama adalah berjuang, karena semuanya capek. Ente mau jadi orang gak bener capek, mau jadi orang bener juga capek. Bismillah, Drabanian Stars. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Bro and sis sekalian, apa kabar? Kembali kita berjumpa di program kita Drabanian Stars. Kita akan membahas ngobrol ringan bersama guru kita Al-Ustadz Muhammad Khalid Syarih hafidhahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Tetap semangat, selalu segar Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Segar terus ya? Segar terus Ustadz, harus Ustadz, Masya Allah. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Kita kembali melanjutkan obrolan ringan kita setelah di pertemuan sebelumnya kita juga membahas tentang keutamaan teman, kemudian juga bagaimana menjaga semangat. Nah, kembali setelah menjaga semangat diiringi dengan teman yang baik, kita berujung kepada saat sudah mulai belajar ternyata istiqomah itu berat ya. Gak semudah atau gak semudah yang bisa kita bayangkan, khususnya tentang bagaimana menjaga semangat kita di awal-awal belajar saat untuk istiqomah. Kita merasa contoh aja untuk kita bisa meluangkan waktu atau memaksimalkan waktu kajian rumah malam ya. Itu kayaknya kok berat banget gitu ya untuk bisa kajian walaupun cuma sepekan sekali. Tapi giliran untuk kerjaan dunia, deadline untuk kerjaan, kita bisa semangat gitu kan, banting tulang, waktu juga terus kita maksimalkan. Tapi kok kenapa untuk urusan agama kita kayaknya berat banget Ustaz? Iya gitu. Ada nasihat Ustaz? Ya, barakallahu fiik. Kalau kita bedain ya, kalau ngaji berat, kalau kerjaan enteng. Padahal kalau dilihat ada kesamaan. Bener. Capek dua-duanya. Capek sama Ustaz? Capek. Emang kerja capek juga. Ngaji juga, apalagi kan rapatnya jam berapa? Jam 8 ya kita ya. Pada Isya habis kerja terus kajian. Capek ya. Tapi emang dunia isinya capek. Ya. Kalau nggak mau capek mah mati, ente nggak capek. Mati juga masalah baru ya. Nah, intinya dunia emang isinya capek udah. Kan Allah mengatakan dalam surat Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah, kerja keras kata Allah, susah payah. Tapi ada orang yang kerja keras susah payah. Apa sih lanjutan ayatnya? Tasla naran hamiyah, justru masuk neraka dia habis kerja capek-capek. Jadi kenapa kita terasa berat, akhirnya kita ninggalin kajian atau malas dan lain sebagainya? Yang pertama adalah berjuang, karena semuanya capek. Ente mau jadi orang gak bener capek, mau jadi orang bener juga capek. Perlu mujahadah, iya gak? Perlu kesungguhan. Perlu totalitas banget untuk jadi orang gak bener ataupun orang bener. Ente mau jadi orang yang dalam dunianya berhasil, mesti capek dia, mesti kerja dan lain sebagainya, iya gak? Kita lihat Fir'aun sama Musa. Fir'aun itu kan ngejar Musa, ya akhi. Ngejar Musa, capek gak Fir'aun? Capek. Cuma capeknya memang bukan di jalan Allah. Beda sama sahabat perang Badar. Lagi Ramadan suruh perang, capek gak? Capek. Bukan masalahnya dicapek atau tidak capek sebenarnya. Karena semuanya capek. Yang maksiat capek, yang taat juga capek. Tapi capeknya dibuat untuk siapa? Pada saat kita buat capeknya kita, letihnya kita diberikan kepada Allah Azza wa Jalla, ini pasti akan menjadi happy ending semuanya. Akan jadi indah. Allah Subhanahu wa taala akan bayar tuh kecapeannya kita. Makanya ini yang paling pertama, kita mesti bandelin banget nih diri kita untuk tetap bisa ngaji terus-terusan. Biar istiqomah, kita mesti benar-benar fight banget dengan hawa nafsu kita, dengan kemalasan, dengan futur dan lain sebagainya. Fight banget. Masya Allah. Kudu fight untuk urusan maksiat aja perlu usaha, apalagi untuk kebaikan Ustaz. Sama-sama capek semua. Sama-sama capek. Masya Allah, benar juga Ustaz. Fir'aun bener juga ya, effort banget gitu untuk ngejar. Capek kan ke laut-laut Fir'aun. Iya kan? Masya Allah. Dan ternyata tadi teman-teman sekalian ya, bahwasanya kebaikan itu perlu perjuangan seperti Ustaz sampaikan. Memang ada kalanya berat ya kan, pusing. Tapi lagi-lagi mesti paham akan tujuan Ustaz ya. Tadi kan mungkin kita fokus bisa berlelah-lelah dalam kerjaan karena tahu apa yang akan didapat. Iya, betul. Mungkin untuk akhirat pun sama Ustaz. Iya. Ya kan? Perlu perdalam apa sih yang kita dapat kalau kita berani capek-capek untuk akhirat, ya kan? Berani melawan semua cobaan yang Allah berikan, bukan melawan ya, maksudnya
kita melawan hawa nafsu yang kita miliki dari malas dan lain sebagainya, kita usaha, itu tuh mendapatkan sebuah goal yang sangat luar biasa. Masya Allah. Iya nggak? Goal dan intinya goal tuh apa? Masuk surga, iya nggak? Ya Allah. Ya masa ente isinya enak-enak, ente mau nyantai-nyantai, iya kan? Masya Allah. Masya Allah. Wah, kembali nyambung nih teman-teman sekalian dengan obrolan kita yang lalu ya. Kembali semuanya bermuara kepada tujuan penciptaan kita. Bersih paham tujuan buat apa? Tujuan, betul tujuan. banget. Karena kita Nanti gelas aja paham kan buat apa kan? Iya, buat minum nih. Ngobrolin minum, udah ini seger-seger pan mata nih. Hijau, ya salam. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba nih, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita produk dari sahabat muslim kita, dari Alkal Coffee, dan juga nih saat wardrobe kita yang kita pakai nih dari Alkal Indonesia. Masya Allah. Pas ya, hijau, klepon, krem, kopi, susu dalam. Iya, kopi susu dalam. Bisa sama gini. Bisa apa sih? Yang punya siapa sih kita tahu banget. Masya Allah. Baik, Ustaz, kita akan coba. Masya Allah, teman-teman sekalian, ini produk kopi dari Alkal Coffee. Untuk kedainya berada di bilangan Cipete, Ustaz ya, Masya Allah. Ini kita akan coba klepon, Ustaz. Ini Klepon. Unik ya zaman Unik, sekarang. Ini bukan maca ya teman-teman sekalian. Ini bukan maca. Klepon, Ustaz. Masya Allah. Fadal, Ustaz. Ups, afwan. Baik, silakan Ustaz. Masya Allah. Dan Antum tuang. Tuang es kopinya, Ustaz. Katanya biar matching sama bajunya. Bisa pas ya teman-teman sekalian. Iya. Mohon maaf ya Om kameramen. Ya, kita coba insya Allah. Teman-teman belakangan. Baik Ustaz. Ini dari Alkal di bilangan Cipete dan juga terbuka. Silakan bagi yang akan pesan jika kita ada bisa kita kirim ya, dan juga terbuka peluang juga buat teman-teman yang akan reseller ya, yang akan coba membuka usaha atau memulai usaha. Masya Allah. Ini telepon banget nih kalau baik. Telepon banget ya. Telepon banget. Telepon banget ya. Kelapa-kelapanya nyangkut lagi kelapa-kelapanya. Subhanallah. Buat anak-anak milenials yang literally gitu, paham gak sih telepon? Telepon, kue, bulat-bulat. Cari aja di Google. Google gampang sekarang dia Google. Masya Allah. Bismillah, coba. Zen, Masya Allah. Ajib. Silakan pesan. Nomor kontaknya, Instagramnya juga ada di Alkal Indonesia untuk wardrobe dan juga Alkal Coffee. Dan juga tadi untuk kedainya langsung ada di Cipete, dan juga untuk terbuka peluang untuk jadi reseller. Silakan terbuka peluang usaha untuk teman-teman yang akan baru memulai usaha. Ustadz, alhamdulillah ya, tadi telah Ustadz kasih tips pertama nih tentang tadi Ustadz sudah ngasih tips tentang bagaimana melawan malas tadi ya. Emang malas tuh kudu dilawan kan. Betul. Gak mungkin dibiarin gitu aja. Kemudian juga ya teringat juga kan di bahasan sebelumnya Ustaz menyampaikan bahwa wahai kaum rebahan, memang rasa malas itu mesti didobrak kan dengan zikir, kemudian juga berwudu, kemudian juga sholat. Intinya kan gerak, jangan diem gitu Ustaz. Betul. Selain itu ada tambahan lagi nggak Ustaz? Iya, sebenarnya nambah juga yang pertama bahwa kan tadi kita bilang kan ya dibandelin diri kita gitu loh. Kita berjuang, kita fight nih. Kita capek-capek buat bisa ngaji itu memang mesti capek-capek gitu loh. Dan banyak orang ngelihat orang, ini orang pergi ke masjid mulu ya. Kan gitu kan. Terus kita ngiri ngelihatnya. Kok bisa gampang banget ya? Gue mau bangun ke masjid berat banget. Ngelihat orang kajian kok bisa rajin ini orangnya. Gue mau kajian tuh berat banget. Sebenarnya barakallahu fik, tuh orang juga habis berantem sama hawa nafsunya dia, sama setan-setannya. Tapi dia menang, kita kalah. Makanya kita masih diem aja rebahan. Dia enggak. Dia menang lawan hawa nafsunya. Dia menang lawan setan-setannya. Ada salah satu dosen anak dulu dibilang, nanti nih kalau mau belajar, terus rasa males. Terus nanti mengumpulkan niat untuk belajar. Misalkan niat itu 1 gunung, itu setan lagi menyiapkan rasa males 2 gunung buat kita. Ya, fight, bener-bener fight sama syaitan ini. Makanya anda teringat ada salah satu doa Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Rasulullah SAW yang doa ya. Aku berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas. Ini malas nih luar biasa Bapak. Masya Allah. Bikin bumerang buat kita benar-benar. Ya enggak? Makanya benar-benar mesti didobrak, di fight banget. Betul. Jadi kita berat tuh semuanya berat. Tapi siapa yang menang dari perlawanan dengan berat hawa nafsu dan lain sebagainya itu? Masya Allah. Nah, yang kedua yang menurut Anda ya, biar kita enteng ibadahnya, jangan banyak maksiat. Penghalang ya. Iya, itu penghalang berat untuk seluruh proyek akhirat kita terhalang tuh gara-gara dosa. Gara-gara dosa. Wada'na anka wizrak kata Allah. Dan kami hilangkan kata Allah Subhanahu wa taala wizrak, yakni dosa, kesulitan dan lain sebagainya. Alladzi anqadha dhahrak. Yang buat punggungmu ini berat.
Jadi dosa itu memang memberatkan manusia dalam ibadahnya dan lain sebagainya, diberatkan manusia dengan dosa-dosanya. Masya Allah. Makanya biar kita tetap lancar, ibadahnya tetap enteng, mulus, kita mesti jauhin maksiat. Ini nggak bakal berkumpul soalnya. Gak mungkin berkumpul. Susah dia berkumpul. Ya akhi, hatinya hitam. Ibadahmu masuk lewat mana? Ketutup semua pintunya. Iya kan? Makanya kalau kita banyak jauhi maksiat, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat, kita beristighfar, itu ibadah juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Sama-sama berat dunia maupun akhirat, tapi memang harus dilawan. Kemudian juga jauhi maksiat. Jauhi maksiat. Teringat tadi Ustaz disampaikan, setan aja nyiapin 2 gunung buat ngalang-ngalangin kita ya. Masa kita diam aja. Betul. Masya Allah. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair. Terus kalian kebayang ya, kita akan terus lawan rasa malas kita dan tentunya juga bersahabat dengan teman-teman soleh. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa terus bersama, berhijrah bareng dan juga berubah jadi baik bareng-bareng insyaAllah. Quote-nya apa? Quote-nya, hijrah itu berat. Jangan sendirian, kamu gak akan kuat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum lagi deh.